Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus pernah menuliskan kalimat seperti ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, apakah tulisan Paulus yang seperti ini, itulah kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua orang di dunia ini pasti senang dengan apa yang disebut dengan keuntungan. Semua orang yang berusaha juga mengejar keuntungan, bukan? Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita merasa beruntung menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus adalah merupakan keuntungan di atas keuntungan apapun di dunia ini? Rasa beruntung kita percaya kepada Yesus Kristus itu berarti kita menyadari betapa ajaib anugerah yang kita terima dari Tuhan dan tidak dapat diganti oleh apapun. Kesadaran akan ajaibnya anugerah Tuhan bagi kita sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Marilah kita membaca Matius pasal 26, 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.' Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, 'Bukan aku ya Tuhan.' Ia menjawab, 'Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.' Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, 'Bukan aku ya Rabi.' Kata Yesus kepadanya, 'Engkau telah mengatakannya.'" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ke-12 murid Tuhan Yesus hanya Yudas Iskariot yang tidak bingung dengan situasi yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Karena Yudas Iskariot turut mengatur skenario bagaimana Yesus diserahkan. Saudara, Yudas Iskariot telah melakukan lobi-lobi dengan pemimpin agama, dan dia tetap ikut makan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah permainan dua muka yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot, bukan? Saudara, apakah hari ini masih ada orang Kristen bermain dua muka di dalam menjalankan kehidupannya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan kita menerima dan memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot adalah seorang yang juga mencari keuntungan. Dan dia melihat bahwa keuntungan materi itu lebih daripada Yudas Iskariot boleh mengenal Yesus Kristus. Saudara, mengapa Yudas Iskariot begitu terpesona dengan uang 30 keping perak? Karena
dia tidak pernah mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara, ketika seseorang tidak pernah mengenal siapakah Yesus Kristus, maka dia akan terpesona dengan apa yang ditawarkan di dalam dunia ini. Karena manusia dunia ini memang tidak dapat melihat perkara-perkara yang sifatnya rohani, perkara-perkara yang dinyatakan oleh Tuhan, yang melampaui dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dicelikkan mata rohani kita dan kita mengenal Yesus Kristus. Saudara, tidak ada keuntungan yang lebih besar selain daripada kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara, Yesus Kristus cukup bagi kehidupan kita karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dan dia adalah penebus kita. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita boleh mengalami apa yang disebut dengan kepuasan dalam hidup kita. Atau dalam arti kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang begitu beruntung karena kita boleh mengenal Yesus. Maka saudara, tidak ada keuntungan lain yang dapat dibandingkan dengan keuntungan kita diterima oleh Tuhan Yesus dan kita memiliki Yesus Kristus dan kita mengenal di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Senantiasa kita merenungkan firman Tuhan supaya mata kita, telinga kita, hati kita tidak terkecoh oleh apa yang ditawarkan dunia ini yang disebut dengan keuntungan-keuntungan. Namun yang sifatnya sementara, namun yang sifatnya binasa. Saudara, Yesus Kristus, Dia adalah keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, peringatan Tuhan itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kita patut memperhatikan dan mengikutinya. Saudara, firman Tuhan berkata, Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada Yudas Iskariot. Dan peringatan itu bukanlah peringatan yang tidak jelas. Bagi murid-murid lain, memang mereka tidak mengerti. Namun bagi Yudas Iskariot, apa yang Yesus katakan, itu begitu jelas tertuju kepadanya. Dan di akhir kalimat Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Saudara, Yudas Iskariot, dia sudah punya rencana. Dan ketika Tuhan menegur dia, memperingatkan dia, saudara, Yudas Iskariot tidak peduli dengan teguran Tuhan. Saudara, Yudas Iskariot, dia menjadi seorang yang keras hati kepada anugerah Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dalam hidup Yudas Iskariot, dia menjadi seorang yang binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita, maka kita bisa tahu apakah engkau adalah orang yang binasa atau orang yang hidup. Yaitu bagaimana responmu kepada peringatan Tuhan. Saudara, ketika kita merespon dengan rendah hati, dan kita memperhatikan apa menjadi peringatan Tuhan, maka saudara kita ada di jalan-jalan hidup itu. Dan saudara kita tidak terbawa oleh arus dunia ini yang membinasakan itu. Saudara, biarlah peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa menjadi rambu-rambu dalam hidup kita, supaya kita tidak celaka dalam hidup ini. Kita tidak binasa di dalam hidup ini. Namun saudara, kita boleh melihat akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita yang sementara ini
dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kita? Sehingga hidup kita yang sementara ini mempunyai nilai yang berharga itu. Dan saudara, itu hanya dapat direalisasikan ketika kita taat kepada Tuhan. Saudara, peringatan-peringatan Tuhan kepada kita merupakan bukti betapa Tuhan mencintai kita. Ketika Tuhan memperingatkan engkau, saudara, ingatlah, Tuhan ingin mengatakan kepadamu bahwa Ia mengasihi engkau. Mari datang kepada Dia dan ikut Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menetraikan firman hati kami, supaya kami menyadari betapa kami ini rentan akan hal-hal yang membuat kami menyimpang dalam hidup kami. Tetapi biar roh Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.